Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ismail di channel saya sendiri. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sekarang kita bahas mungkin dasar dari Java, ya Java class. Ya, mungkin ini ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa yang baru ngambil yang namanya mata kuliah bahasa pemrograman 2, yaitu Java 1. Ya, di sini saya udah bikin praktikumnya ya, yang sebelumnya udah saya share. Nah, kita bikin sebuah project baru. Kita mulai bikin project baru, file, new, project, ya. Java, kita ambil Java aplikasi. Nah, oke. Yang tinggal next, ya. Nah, sekarang di Java itu tentukan dulu tempat penyimpanannya di awal, ya. Tadi kita harus cari dulu tempat penyimpanan folder project kita. Oke, saya bikin sini video pembelajaran. Yang ininya saya bikin rak 1 berarti ya. Oke, finish. Oke, sekarang kita akan ini. Nah, sekarang udah projectnya sudah ada di sini. Sudah ada praktikum 1. Nama source pack-nya rak 1 ya, ini. Oke, kita bikin sebuah kelas Java class, ya, Java class. Ya, kita bikin new Java class. Kita beri nama hello world, ya, hello. Ya, oke, seperti inilah ya. Pastikan paketnya sudah ke ininya ke praktikum 1, maksudnya ke project kita ya, jangan sampai kosong ya. Ya, kita finishkan. Nah, sekarang sudah ada namanya hello world .java ya, Java class ya. Nah, ini coding yang sudah kebentuk. Nah, sekarang kita tambahkan untuk belajar pertama Java dasar-dasarnya di sini. Oke. Kita tujuannya bikin sebuah tulisan yang bisa ditampilkan di layar ya, sehingga nanti kita eksekusi dari perintah di sini gimana dalam sebuah Java kita mau tampilkan nama yang kita inginkan, apa yang kita mau tampilkan di layar. Oke, kita ini bikin ya, mungkin dalam materinya kita dalam variabel dan data. Oke, di sini kita tambahkan, pertama kita tambahkan setiap dalam kelas itu harus ada namanya statement public ya, ini metode yang harus ada dalam kelas itu public. Ada static comment yang harus ada. Sekarang kita tambahkan, kita coba masuk ini. Perhatikan di sini ada kurung awal buka, ini awalnya, dan ini ada juga kurung awal buka dan ini penutupnya. Nah, kita harus perhatikan semua statement harus ada. Kalau ada pembukanya, penutupnya juga harus ada. Ya, hati-hati dengan kurung awalnya, karena itu menandakan sebuah akhir dari sebuah metode ya. Nah, ini akhir dari sebuah kelas. Nah, ini akhir dari sebuah metode ya. Oke, kita coba di sini ya, sistem ya, di sini sudah ada ya, kita tinggal pilih aja sistem outline. Nah, apa yang kita mau tampilkan ya, kita coba hello world ya. Ya, hello world ya. Ya, kita tambahkan di sini ini Java perdana saya. Jangan
semua statement ya, semua perintah di dalam Java itu diakhiri dengan titik koma, itu menandakan akhir dari sebuah perintah. Tapi kalau Anda bikin belum ada ininya, berarti dianggap belum selesai. Jadi kita katakan titik. Oke, nah, kita coba jalankan. Ini klik kanan, ya klik kanan, run file. Nanti hasilnya seperti ini, dia akan muncul di bawah. Nah, hello world, ini Java perdana saya. Nah, inilah perintah ya, satu baris untuk menampilkan ke layar ya, outputnya seperti ini. Ya, ini adalah sebuah perintah ya dari mesin, apa yang kita ketikkan di sini dalam tanda kutip itu akan. Nah, itu sebuah dari perdana bagi yang baru belajar Java ya. Oke, selanjutnya kita bikin sebuah kelas baru lagi ya. Kita tambahkan kelasnya new Java class ya. Kita bikin sebuah ya, kita lanjutkan materinya ya, ini aja ya. Hello world sudah, lanjut ke variabel dan tipe data. Kita bikin di sini buat kelas yang dengan nama tipe data referensi. Oke, kita bikin di sini tipe data referensi ya. Oke, ini jangan lupa package-nya harus diambil ke nama ininya project kita. Ini udah kebentuk dua kelas ya, yang pertama hello world, yang kedua tipe data dan referensi ya. Tinggal kita tambahkan lagi static appointment-nya harus ada ya, static ya, public ya. Nah, baru kita tambahkan di sini. Nah, kita bawa tipe data dan referensi. Nah, sekarang kita belajar yang namanya variabel ya. Pertama kita bikin sebuah metode dulu, variabel, bahwasanya ada variabel, maksudnya variabelnya masuk di sini penampungnya ya. Kita ibaratkan sebuah kotak, itu kotak kosong ya. Kita sediakan kotak kosong ini materinya ini ya. Ya, kita sediakan sebuah kotak kosong yang ya mendeklarasikan variabel namanya. Nah, ini adalah nama kotak-kotaknya gitu ya. Nah, tipenya adalah string ya. Semua ini kalau nilainya string itu biarpun angka, huruf itu masuk ke sini. Nah, itu bernilai dari variabelnya adalah string ya. Kita bikin di sini. Ya, pertama kita bikin ini sebagai komen saja. Ini ada ini perintah seperti ini. Ini adalah sebagai komen saja untuk memberikan keterangan. Itu aja keterangan dari kode. Mendeklarasikan variabel. Oke, pertama kita bikin nomor BP ya. Ini bebas, dari sebuah ini itu bebas asalkan kita tahu maksudnya apa ya. Berarti ini memberi sebuah mendeklarasikan sebuah variabel. Nah, selanjutnya dengan nama atau string
nama, nomor BP, selanjutnya tempat lahir, terus string, tanggal lahir, string, nomor HP, alamat. Ya, nah ini tabelnya sudah, deklarasinya sudah. Berarti di sini akhirnya kita bikin akhirnya. Ya, kita blok lagi ke bawah. Itu tabel yang sudah kita bikin. Ibaratnya kotak-kotak yang sudah kita bikin. Nah, sekarang kita kotak-kotaknya itu masih kosong. Nah, sekarang kita isi. Apa isinya? Nah, ini isinya kita isi. Berarti kita beri nilai ya. Ini kita nilai pada variabel. Ini sudah bikin. Berikan nilai pada variabel. Ya, oke. Compulsory ini harus ada. Nah, yang pertama nomor HP ya, nomor HP. Sama dengan kutip 2. Nah, apa nomor HP-nya ya? Contoh 10220 ya. Nah, ini. Terus nama sama dengan kutip lagi ya. Ingat ada kutipnya, berarti nilainya yang di antara kutip ya. Kutip 2 ini awalnya dan ini penutupnya. Nah, inilah yang akan berarti nomor HP ini, nomor BP ini salah itu bernilai ini semuanya dari 0 sampai 0 lagi ya. Inilah nilai yang ada di sini. Oke, nah lanjut namanya ya. Terus tempat lahir, tempat lahir, lagi tanggal lahir ya, dengan ya kita coba ya, terus nomor HP alamat, oke, udah. Sekarang memberi nilai semuanya sudah lengkap. BP sudah ada, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, alamat, semua sudah ada. Ini sudah ada nilainya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini semua akhirnya, akhir dari ininya udah kita kotak kosong yang tadi itu udah ada nilainya masing-masing. Nah, sekarang gimana yang nilai yang masing-masing ini kita tampilkan ke layar ya. Outputnya mengeluarkan sebuah data yang sudah ada di sebuah kotak-kotak ini. Oke, kita mungkin berarti sistem kita bikin dulu keterangannya di sini ya. Jadi menampilkan data ya, atau output
student. Ya, kita bikin ini keterangannya, nomor BB, kita kasih 2, terus di sini kita tambahkan ya, nanti dia baca ini ya, dia akan menampilkan ini, terus kita tambahkan ya, tambahkan apa ya, variabel yang sudah kita pilih tadi, kan nomor ya. Kita lanjut, copy aja ya, ini kita copy sama. Nah, yang selanjutnya adalah ya, lagi pastein lagi ya, ini ini ganti nama ya. Nama, sini kita bikin tempat lahir, jadi sini ganti dengan tempat lahir ya. Oke, di sini kita ganti tanggal lahir. Oke, lagi di sini kita ganti nomor HP. Terus kita tambahkan lagi di sini alamat, ini ganti alamat ya, ini udah semuanya. Terus ya, kita ini juga biar bagus tampilannya, kita bikin judulnya yang di atas, kita bikin judulnya biodata ya, biodata ya, jadi data. Terus ininya kita tambahkan lagi ya, ini garis lurus saja ya. Oke, nah seperti ini udah, kita coba jalankan ya. Nah, ini dia muncul seperti ini ya, biodata, terus nomor ini, nomor PP, nama. Nah, ini semuanya ya, itu variabel dan tipe data ya. Kalau pertama dari masuknya sudah dijelaskan, itu mendeklarasikan, pertama mendeklarasikan, kedua kita isi nilai variabelnya, selanjutnya menampilkan ke layar. Nah, sehingga udah sukses bisa. Nah, itu untuk oke, kita lanjut next ya. Nah, DP dan variabel data sudah ya. Ya, sekarang kita array. Nah, array sama juga sebenarnya jenis dari variabel data juga ya, cuman di sini punya namanya sama ya, namanya membedakan apa. Array jangan lupa di sini kita namakan poin-poinnya ya. Nah, di sini kita bikin sama. Pertama kita harus bikin variabelnya ya, deklarasikan variabelnya ya. Ini sebuah deklarasi variabel ya, kita bikin di sini string
ya, laptop ya, namanya laptop ya. Nah, kita bikin kurung siku ya, kurung siku ya, kurung siku buka dan kurung siku tutup ya. Nah, baru ya ini seperti ini, new string ya. Nah, berapa indeksnya gitu. Berarti di sini kita bikin indeksnya berapa ya, sama dengan new ya, baru ya, baru kita bikin baru ya. Laptop ya, laptop ya, ya. Terus indeksnya di sini ya, ini kita bikin 6 ya. Ya, ini yang beda ya, laptop new string ya, ya, new string bukan ini namanya ya, DP datanya bukan new string. Selanjutnya kita deklarasikan, kita isi ya variabel. Nah, ini mendeklarasikan, dan sekarang isi nilai yang ada ya. Jadi kalau 6 berarti ada 6 buah yang harus kita isi ya, tapi hitungan mulai dari 1 atau dari 0. Ini hitungnya dari 0, nggak masalah. Kalau 0 berarti akhirnya sampai ke 0. Oke, kita coba. Ya, indeksnya 0 gitu saja. Sini kita sama dengan kutip ya. Nah, ini namanya ya, coba sini Toshiba ya, sini. Selanjutnya apakah lagi, kita copy aja kan, copy, pastikan rubah indeksnya. Nanti ini ke 1 ini bikin nama Acer, enter lagi, pasti lagi indeksnya 2 ya. Yang kedua ini kita bikin Dell lagi, ini indeksnya 3. Bikin apa nih namanya, ya, Casio ya, Casio. Ini Asus ya. Nah, sekarang udah selesai, deklarasinya sudah. Kita cuma 3, 4, 50 apa lagi, oh HP ya, oke, HP selesai. Lanjutkan. Setelah itu baru kita tampilkan ya. Ya, kita ambil salah satu saja variabelnya apa ya, kita buat ya, system ya, kita variabelnya apa yang kita ini merek laptopnya ya, merek laptop ya. Ya, ini kita pluskan, kita tambahkan dengan contoh, kita ambil laptop 2, laptop 2 ya, oke. Kita jalankan. Nah, ini dia nampil merek laptop Dell ya. Kita rubah lagi, kita coba lagi rubah ini titiknya ke 0 ya. Berarti yang dia tampilkan adalah ya ini array yang pertama
pertama yang indeksnya 0. Nah, inilah pengertiannya. Ya, ini sudah ada penampungnya yang namanya laptop ya. Tetapi dia punya laptop ini terbagi dari 6 data. Yang pertama indeks 0, 1, 2, 3 sampai 5. Nah, tinggal panggil dari kita mau menampilkan yang mana, indeks ke mana. Nah, itu. Oke, ya lanjut. Nah, lanjut ke array lagi sudah. Dan primitif ini sebenarnya gampang aja sebenarnya, ini untuk menentukan ya. Silakan Anda coba nanti tinggal tambahkan ya. Ini tipe data integer ya, jadi tinggal tambahkan sini, tambahkan kelasnya ya, Java class ya. Ini kita bikin tipe data integer, tipe data integer ini melihat kemampuan dari integernya berapa, minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, ini tujuannya pembelajaran ini adalah data yang ini. Ini data integer itu ranknya dari berapa ke berapa itu. Sebenarnya kalau di searching aja udah ketemu ya. Ini menentukan memastikan apakah benar sekian gitu. Oke, nah ini kita bikin sebuah ini ya. Oke, dan contohkan sini. Nanti kita bikin public lagi ya, public statement. Nah, kita bikin variabel baru lagi. Nah, ya, ini integer check min integer ya. Ya, kita bikin check min integer. INT ya. Cek ini boleh ya, namanya bebas di sini, nggak harus seperti ini ya. Cek min integer ya. Cek minimal integer. Nah, ini penulisannya harus benar, integer min value. Nah, ini ada min value. Oke, terus kita bikin lagi ya. Ini kita ganti sama cek minimal integer, berarti ini di sini. Sorry, integer cek max ya, berarti max ya. Maksimal integer, yaitu kalau ini kita ganti sama integer max ya, max value ya. Nah, ini ya, sama seperti ini ya. Nah, B ya, coba ini aja dulu kita tambahkan. Terus setelah kita beri variabel, kita cetak ya, sama sistem ya, print kita minimal value, minimal integer, minimal value integer ya. Nah, kita pluskan di sini, tambahkan dengan segmen ya. Ini tambahkan lagi ya. Ini berarti max ya, maksimal ya. Cek kita coba tes ke kanan, run. Nah, ini minimal value nya nilainya berapa, itu min 21 sekian sampai 2014178.
minimal dan maksimal dari sebuah nilai integer ya. Ini silahkan lakukan, Anda cobakan ya. Ini data primitif ini sama juga nanti data primitifnya berapa. Nah ini, nah nanti sebenarnya ini sort, tipe data sort itu berapa minimalnya, berapa maksimalnya, nah size-nya berapa. Nah long juga ada, float juga ada di sini. Nah sekarang kita masuk operator. Nah di sini kita ada operator namanya perkalian, penambahan, pengurangan, dan sebagai bagian. Nah itu kita cobakan di sini di dalam Java. Sistem penulisannya seperti apa? Nah kita bahas di sini. Oke, kita tambahkan lagi new Java kelasnya. Kita bikin di sini, yaitu Java operator aritmatika ya. Operator aritmatika. Jangan ada spasi ya di dalam sebuah pembuatan kelas, itu tidak boleh ada spasi. Nama dari sebuah kelas itu tidak boleh ada spasi. Oke, kita finish. Oke, selesai. Kita bikin lagi publiknya, jangan lupa publik statusnya. Ya, public environment. Nah, selanjutnya kembali. Oke. Ya. Operatornya ya, kita mulai. Nah, sama, kita ada deklarasikan variabelnya dulu. Ya, semuanya variabel yang kita pakai, apa-apa saja yang kita butuhkan nanti di variabel yang kita proses, itu harus kita masukkan di ini. Kita inikan dulu variabel. Ya, deklarasikan dulu. Kita deklarasikan ke sistem dulu. Ya, berarti kita bikin di sini ya integer angka, ya ada angka 1 dan angka 2. Karena angka 1, angka 2 ini akan kita kali atau kita kurangi atau sebagainya. Nah, itu karena butuh, berarti kita harus ada variabel angka ke-1 dan angka kedua. Nah, baru bisa kita gunakan aritmatika untuk kedua angka tersebut. Nah, terus nanti ada hasil penjumlahan, pengurangan, itu juga harus kita ini pikirkan. Nanti kita bikin di sini integer. Kenapa integer? Karena dia data untuk kita hitung ya. Ya, berarti integer angka 1 ya. Kedua integer angka 2. Oke, selanjutnya ini integer penjumlahan apa? Di sini apa namanya? Hasil penjumlahan. Berarti hasil penjumlahan. Ya. Nah, di sini juga kita tambahkan nanti integer hasil pengurangan. Selanjutnya integer hasil perkalian. Ya. Terus integer hasil pembagian. Ini sorry, ya jangan sampai ada spasi ya. Ya, perkalian dan pembagian. Sudah selesai di sini. Ya, ini sudah. Nah, sekarang kita nilai ya, kita isi nilainya. Berarti yang perlu kita isi nilainya itu adalah angka 1 dan angka 2. Berarti angka 1 ya sama dengan ya, atau kita kasih 10 ya kan, 10. Angka keduanya berapa? Angka keduanya kita kasih 5. Nah, di sini ini contohnya. Sekarang kita operasikan ya. Kita setelah kita isi nama, berarti kita ini kan lakukan aritmatikanya. Pertama kita bikin penjumlahan dulu ya, berarti penjumlahan ya, penjumlahan. Berarti hasil dari penjumlahannya itu adalah ya, hasil penjumlahan sama dengan ya
angka 1 ditambah ya, plus angka 2 ya, seperti ini. Ini untuk penjumlahannya ya. Ini hasil penjumlahannya ya. Nah, setelah kita ini prosesnya, kita lakukan aritmatikanya. Nah, sekarang kita tampilkan ke dalam layar ya, sehingga nanti hasil dari penjumlahannya tampil di layar. Berarti bikin sistem lagi, itu ya, bikin keterangannya dulu, hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan kita terus tambahkan dengan berarti hasil penjumlahan ya, di sini ya, udah, ini penjumlahan. Nah, selanjutnya kita tambahkan lagi, berarti kita ini ya, copy aja ya, copy aja, tambahkan lagi. Nah, ini pengurangan ya, hasil pengurangan ya. Ini hasil pengurangan, tambahkan lagi, ada di sini perkalian. Oops, ini ganti ya, berarti diganti di sini jadi kurang. Ini perkalian, ini hasil dikali hasil perkalian. Dan lagi di sini. Ini berarti pembagian. Dibagi ya, bagi ini ya, selesai. Kita coba running. Nah, ini hasil penjumlahan 15, hasil pengurangan 5, hasil perkalian 50, hasil pembagian 2. Nah, ini semua udah selesai. Nah, ini bentuk-bentuk dari variabel dan tipe data, dan juga operator aritmatika, gimana sebuah operator aritmatika berlaku di Java ya. Nah, ini penerapannya seperti ini ya. Untuk selanjutnya ya, ini penugasan, silakan Anda cobakan, nanti bikin kelas baru, nanti cobakan. Ini sudah ada. Nah silakan ini operator pembanding juga ada ya. Nah, ini silakan dicobakan nanti di ininya, di praktikumnya ya. Untuk materinya ini saya akan share di ini deskripsi, nanti akan bisa di download ini materinya. Oke, itu saja dulu karena ini untuk praktikum pertamanya. Nextnya akan kita lanjutkan praktikum kedua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.